Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat talibat, kaifa halukunna la'alana fi riayatillahi. Taib fi hadha sabah sanata'alam an darsil fiqhi. Taib fi hadha sabah zakah ya, zakat. Kualitas harta untuk zakat. Yang pertama, harta untuk zakat harus sama nilainya atau kualitasnya dengan keseluruhan harta benda yang dizakati. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan zakat, maka hartanya itu harus sama dan seimbang ya, tidak boleh yang lebih buruk ataupun yang tercela. Selanjutnya, zakat emas dan perak umpamanya harus emas dan perak yang nilainya sama, tidak menggunakan emas yang buruk dan rendah kualitasnya. Jadi ketika kita memiliki emas atau perak yang jelek, terus tidak berharga, terus kita zakatkan itu tidak boleh, tetapi kita harus menzakatkan emas dan perak itu dengan nilai yang sama dan kualitas yang sama. Selanjutnya, zakat binatang harus sedang. Jadi ketika kita ingin menzakatkan binatang itu harus sedang ya, jadi seimbang dengan binatang-binatang yang dikeluarkan zakatnya. Jadi binatang apabila kurus ataupun cacat dan ada kecacatan dalam fisik itu tidak boleh dizakatkan. Contohnya hari ini mau zakat ini kambingnya itu sudah bagus, sudah gemuk, juga sehat, tapi tiba-tiba pas hari hanya mau dizakatkan itu ternyata kakinya ini cacat, maka tidak boleh menggunakan kambing tersebut, jadi harus ganti dengan kambing yang lain ya. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu adalah fakir. Fakir itu orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak sehingga kurang untuk dirinya dan keluarganya untuk makan, yaitu namanya fakir ya, kekurangan. Nah, sedangkan yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Dia memiliki pekerjaan tetapi dia tidak mencukupi hajat nafkahnya. Jadi meskipun dapat bayaran atau pekerjaan atau gaji, tapi kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah badan pengurus atau orang yang mengurusi zakat, biasanya membagi-bagikan zakat atau mengurus menimbang zakat, itu namanya amil. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam ya. Jadi mu'alaf itu orang yang pengikut baru, yaitu masuk Islam. Yang selanjutnya hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Jadi hamba sahaya itu harus menebus dirinya sendiri untuk merdeka. Selanjutnya ghorim. Ghorim adalah orang yang punya banyak hutang ya, biasanya yang berhutang itu namanya ghorim. Tapi hutangnya di sini itu bukan untuk kepentingan maksiat ya, jadi hutangnya itu tidak mau contohnya hutangnya itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang dan berjuang di jalan Allah ya. Ketika ia tidak dapat mencari nafkah, ketika itu jadi diberikan zakat. Selanjutnya ibnu sabil atau musafir. Musafir adalah orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekalnya di jalan, namanya musafir. Yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama adalah orang yang kaya memiliki harta yang banyak. Yang kedua hamba sahaya, yaitu budak belian karena menjadi tanggung jawab tuannya. Jadi apabila hamba sahaya yang pertama tadi kan harus memerdekakan dirinya sendiri, tetapi kalau ini hamba sahaya yang menjadi tanggung jawabnya tuannya untuk menafkahinya. Selanjutnya keturunan Bani Hasyim dan Muthalib, yang mana yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu orang yang tidak beragama Islam ataupun orang kafir atau Kristen, agamanya bukan Islam. Yang kelima orang yang menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat seperti ibu, bapak, dan istri. Jadi apabila orang tersebut mampu untuk mengeluarkan zakat, maka dia tidak berhak menerima zakat atau orang yang mampu ya. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan pada hari raya fitrah, yaitu 1 Syawal, gitu ya, hari raya sebelum di akhir penghujung Ramadan ya. Orang yang wajib dizakati yang pertama yaitu badan, syaratnya badan sendiri bagi setiap orang Islam. Jadi semua orang umat Islam itu harus melakukan zakat, meskipun bayi ataupun bayi baru lahir itu pun
harus mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang berada di bawah tanggungannya seperti anak, istri, ibu dan seterusnya. Jadi seorang suami ataupun seorang bapak itu harus menzakati keluarganya. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu orang Islam. Jadi orang Islam wajib zakat. Yang kedua ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada hari itu. Jadi seseorang yang memiliki kelebihan makanan di setiap harinya. Yang ketiga, orang-orang itu hidup waktu matahari terbenam pada akhir bulan puasa. Jadi ketika seseorang itu meninggalnya waktu ingin pas mau takbiran atau malam hari raya, maka dia juga wajib untuk dizakati, kecuali kalau dia meninggalnya sebelum puasa gitu ya. Tapi banyak sedikitnya zakat fitrah. Nah, di sini ada ukurannya untuk tiap-tiap seseorang atau badan zakatnya 1 sya sama dengan 2,305 kilo. Biasanya 2,5 kilo ya untuk zakat fitrah. Dibulatkan 2,5, jadinya 21/2 atau 2,5 kg. Jadi pada beras atau lainnya yang menjadi makan pokok di masing-masing negeri. Jadi segitu ya untuk ukurannya 2,5 kilo per orang atau per badan. Nah, di sini ada hikmah zakat. Jadi dengan menunaikan zakat itu ada hikmahnya. Yang pertama, mendidik jiwa suka memberi. Yang kedua, membersihkan jiwa dari sifat kikir atau bakhil. Bakhil itu yang enggan untuk mengeluarkan hartanya. Yang ketiga, menolong penghidupan fakir miskin. Jadi menolong fakir miskin. Yang keempat, menjaga hubungan baik dan memperkokoh persaudaraan di kalangan umat, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, menjaga timbulnya rasa dengki atau iri. Yang selanjutnya, menjaga timbulnya pencurian dan perampokan. Jadi dengan zakat itu kita dapat memberikan kepada orang yang kesusahan yaitu makanan pokok, sehingga mereka tidak ada niatan untuk mencuri atau merampok. Selanjutnya merupakan jalan ke arah keadilan. Nah, demikian untuk zakat ya, hikmah-hikmah zakat. Nah, selanjutnya pemberian selain zakat. Jadi selain zakat itu ada pemberian kepada orang lain tetapi bukan dinamakan zakat. Yang pertama yaitu sedekah, yang mana sedekah dapat berupa makanan, tenaga atau jasa yang sekedar perkataan baik. Sedekah jariah adalah kebaikan yang tidak putus pahalanya. Jadi sedekah itu bisa berupa makanan, tenaga, jasa, ataupun perkataan. Ketika kita menasehati seseorang dengan baik, maka itu termasuk juga sedekah. Dan sedekah jariah adalah kebaikan yang tidak putus-putus pahalanya. Contohnya ketika kita mensedekahkan atau beramal jariah, memberikan Al-Quran kepada hafizah atau kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka sedekah itu termasuk sedekah jariah. Meskipun kita udah meninggal, tetapi nanti amalnya masih tetap terjalin ya, tidak akan terputus, karena yang menggunakan Al-Quran tadi sampai akhir hayat seperti itu. Selanjutnya hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada orang lain sebagai tanda penghormatan atau hubungan baik. Jadi hadiah adalah suatu pemberian penghargaan bisa ataupun hubungan baik. Jadi ketika kalian ingin ada teman kalian lagi ultah ataupun milad itu ulang tahun, maka kalian memberikan hadiah, itu namanya hadiah ya. Selanjutnya hibah. Hibah adalah memberi harta benda kepada siapa saja yang disukai. Hukumnya mubah, jadi boleh ya hibah. Hibah itu ketika kalian ingin memberikan sesuatu kepada adik ataupun sahabat, itu boleh. Nah, jika hibah digantungkan di tanggungan setelah matinya disebut wasiat. Jadi semuanya hibah itu ada seseorang ayah itu masih sakit ya, sakit parah, dan dia menghibahkan tanahnya untuk anaknya, maka sampai ia meninggal namanya wasiat ya. Selanjutnya walimah. Walimah adalah sedekah berupa makan-makanan pada waktu-waktu yang mendapatkan anugerah sebagai kesyukuran. Contohnya walimatul urus ya. Jadi ketika pernikahan seperti itu juga sedekah berupa makanan. Selanjutnya akikoh. Akikoh adalah sedekah dengan memotong kambing pada setiap mempunyai anak. Jadi akikoh ini kita memotong kambing untuk mengakikohi anak-anak kita. Contohnya anak-anak ya. Contohnya itu apabila laki-laki itu akikohnya harus 2 kambing, kalau perempuan itu 1 ya. Kurban adalah sedekah dengan kambing, sapi, kerbau atau unta juga pada hari raya kurban. Jadi dipotongnya pas hari raya kurban tersebut.
Nah, selanjutnya kifarat. Kifarat adalah suatu denda yang untuk menebus kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka dia wajib membayar kifarat. Fidyah juga sama, fidyah dan denda yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya mas kawin. Mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ketika menikah itu mesti ada mas kawinnya ya, waktu ijab kabul. Selanjutnya nafkah. Nafkah adalah suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan atau diberikan berupa pemberian belanja dari suami kepada istri. Jadi seorang suami itu harus wajib menafkahi istrinya. Itu namanya nafkah. Selanjutnya Usanda punya kuis, kalian kerjakan di buku tulis dan langsung dikirimkan ke Usanda ya. Nah, dari penjelasan tadi, wajatuna soal atau kalian menemukan pertanyaan atau perkataan yang kurang jelas di Usanda bisa ditanyakan ke Usanda ya. Baik, يمكن كفينا في هذا الدرس أقول شكرا جزيلا على اهتمامكم تعلمنا جيدا معنا في كل الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.